Halo teman-teman pejuang OSN. Di video kali ini kita akan membahas pembahasan soal OSNK tingkat kabupaten IPA SMP dari khusus fisika di tahun 2025. Di video kali ini kita akan membuat suatu trik penyelesaian yang lebih simpel yang bisa dipahami dengan mudah oleh teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan. Soal pertama adalah berdasarkan gambar rangkaian di bawah ini, ya maka hambatan pengganti AB adalah, jadi di sini ditanyakan itu hambatan pengganti AB. Jadi maksudnya itu hambatan pengganti itu R totalnya ya. Dimintanya R total di sini. Nah, jika rangkaian seperti ini merupakan rangkaian campuran, ada paralel, ada serinya. Jadi langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah yang di sini, rangkaian serinya. Jadi rangkaian seri di sini ada 2, 2. Rangkaian seri itu rumusnya dijumlahkan saja. Langsung saja kita jawab 2 ohm ditambah 2 ohm ditambah 2 ohm sama dengan 6 ohm. Itu rangkaian seri. Jadi keseluruhan ini mendapatkan nilai adalah 6 ohm. Nah, setelah itu rangkaiannya berubah menjadi seperti ini. Nah, 6 ohm dan 6 ohm. Nah, ini step 2-nya, kemudian ini step 2 ya. Ini step 1. Nah, step 2 itu adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralelnya di sini ada trik cepatnya, yaitu karena hanya 2, jadi 6 dikali 6 per 6 tambah 6. 6 kali 6 itu 36 dibagi 12, maka hasilnya adalah 3 ohm. Nah, kedua ini digabungkan, hasilnya adalah 3 ohm. Nah, kemudian R terakhirnya itu RAB. Di sini ada 5 ditambah 3 ditambah 2. Ini rangkaian seri juga ya, jadi hanya dijumlahkan saja. 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10 ohm. Nah, itu hasilnya 10 ohm. Jawabannya adalah D ya. Nah, itu soal yang pertama. Selanjutnya kita soal kedua, yaitu suatu pemanas listrik punya hambatan 25 ohm. Di sini pemanas listrik itu punya hambatan R-nya 25 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan 250 volt, sumber tegangan ya, V besar 250 volt, dan bekerja selama 24 jam. Jadi durasi menyalanya pemanas ini adalah 24 jam waktunya ya. Maka, di sini ada suatu pernyataan, ada 3. Yang pertama, arusnya mengalir dalam pemanas itu 10 ampere. Kemudian daya pemanas itu sebesar 2,5 kW. Yang ketiga, jika tarif listrik Rp50 kWh selama waktu tersebut diperlukan biaya Rp300. Mana yang benar? Oke, kita bahas satu persatu ya. Arus yang mengalir. Yang pertama, arus yang mengalir dalam pemanas 10 ampere. Jadi di sini rumus I ya. Rumus utamanya itu adalah V sama dengan I kali R. Itu rumus utamanya. Maka ketika mencari I, rumusnya berubah menjadi V per
R ya. Nah, nilai V-nya adalah 250. Nilai R-nya hambatannya adalah 25. Nah, ini dicoret, sisa 1, maka I-nya adalah 10 ampere. Pernyataan pertama benar. Selanjutnya pernyataan kedua ya. Pernyataan kedua. Daya pemanas sebesar 2,5 kW. Nah, kita rumus daya di sini ya. Daya itu adalah P. P sama dengan I kuadrat dikali R. Nah, kita bisa gunakan rumus ini. I kuadrat, I-nya adalah 10 kuadrat dikali R-nya 25. Maka jawabannya adalah 100 dikali 25, 2500 watt. Nah, menjadi kilowatt itu dibagi 1000, maka 2,5 kilowatt. Nah, ini dayanya 2,5. Jadi pernyataan nomor 2 adalah benar juga. Kemudian nomor 3. Jika tarif listrik 350 kWh selama waktu tersebut, biayanya, nah per jam itu biayanya 50 rupiah per jam. Sementara pemanas itu menyala selama 24 jam, maka 50 rupiah ini kita dikalikan 24 jam, menghasilkan 1.200. Jadi biayanya 1.200 itu 1.200 dalam 24 jam itu biayanya. Nah, ini untuk hitungan 1 kWh, sementara daya yang terjadi selama 24 jam itu adalah 2,5 kWh, maka biayanya itu kita buat 2,5 dikali 1.200. Nah, menjadi 3.000 rupiah. Nah, dalam 24 jam dengan daya 25 kW itu biaya yang dikenakan harusnya 3.000 rupiah. Sementara di sini 300. Jadi pernyataan nomor 3 ini salah. Jadi yang benar hanya nomor 1 dan 2. Jawabannya yang A. Selanjutnya, dua buah muatan masing-masing Q1 1 mikrokolom dan Q2 4 mikrokolom terpisah sejauh 9 cm. Maka letak titik yang memiliki kuat medan itu adalah simbolnya E sama dengan 0, kuat medan listriknya 0 adalah, ini ada trik cepatnya. Caranya kita buat dulu skema gambarnya. Nah, gambar seperti ini dengan muatan positif Q1 sama dengan 1. Kemudian di sini muatan positif juga Q2 ya, sama dengan 4. Dan jaraknya adalah 9. Di sini tidak perlu satuan. Cara cepatnya tidak perlu ngubah-ngubah satuan, bisa langsung saja ya. Jadi rumusnya kita buat Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Oh ya, sebelumnya ini totalnya adalah 9. Kita pisahkan dari titik tengah ini, kita misalkan Q1 ini jaraknya adalah X, maka Q2 ini jaraknya adalah totalnya dikurang X.
Nah, ini supaya bernilai 0 ya. Nah, Q1-nya 1 per X kuadrat sama dengan Q2-nya adalah 4 per 9 dikurang X kuadrat. Kemudian kita pindah silangkan. 1 per 4 sama dengan X kuadrat per 9 min X kuadrat. Nah, kemudian kita akarkan kedua ruasnya. Nah, kita akarkan menjadi 1 per 2 sama dengan X per 9 min X. Nah, seperti itu. Kita kali silang keduanya. Nah, seperti itu ya. 1 kali 9, 9. 1 kali min X sama dengan 2 kali X, 2X. Kemudian pindahkan X-nya. 9 sama dengan 2X ditambah X. 9 sama dengan 3X. Maka X-nya adalah 9 per 3 sama dengan 3. Jadi jarak X ini adalah 3. Jarak 9 kurang X ini adalah 6. Nah, jadi jarak terhadap Q1 ini adalah 3. Dan jarak terhadap Q2 itu 6. Kita lihat jawabannya. 3 cm dari Q2. Dari Q2 itu yang benarnya adalah 6 cm. Yang A salah. Yang B 3 cm dari Q1. Oke, benar. Jadi jawabannya adalah B. Yang C salah, 6 cm dari Q1 karena 6 cm itu yang benarnya adalah dari Q2, bukan dari Q1. Oke, selanjutnya dua buah partikel bermuatan berjarak R. Nah, ada suatu partikel, ada muatannya, jaraknya R, satu sama lain dan terjadi gaya tarik-menarik sebesar F. Sebesar F. Nah, kita buat skema gambarnya, anggap dia tarik-menarik, jadi muatannya itu adalah positif dan negatif. Dia tarik-menarik dengan gaya F. Jika jarak antara kedua muatan dijadikan 3R. Jarak antara kedua muatan dijadikan 3R. Berapa besar gaya tarik-menariknya? Nah, tadi gaya tarik-menarik ini jaraknya adalah R. Nah, jaraknya R, gaya tarik-menariknya F. Kalau 3R berapa? Jadi diperbesar, perlebar sebanyak 3 kali lipat. Kita anggap saja seperti ini. Positif, negatif. 3R. Logikanya, jika jarak diperlebar, kekuatan tarik-menariknya mengecil. Jadi seharusnya kita anggap yang pertama tadi 1F, maka yang di sini harus kurang dari 1F karena diperlebar kemampuan gaya tarik-menariknya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Seperti ini. Nah, seperti yang kita ketahui, rumus F itu adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, pada konsep ini kita pahami saja yang gaya dan jaraknya, jarak kedua muatannya. Jadi F itu adalah berbanding terbalik terhadap jarak kedua muatan. Nah, oleh karena itu kita buat saja dengan konsep perbandingan. F1 sama dengan 1 per R1 kuadrat per F2 sama dengan 1 per R2 kuadrat. Maka F1 per F2 itu sama dengan R2
kuadrat per R1 kuadrat. Nah, kemudian F1 itu kita anggap F tadi. Kemudian F2 yang dicari. Kemudian R2 kuadrat itu adalah 3R dikuadratkan per R1 kuadrat itu adalah R dikuadratkan. Maka F per F2 sama dengan 9R kuadrat per R kuadrat. Kita coret saja ini. Kemudian kita pindah silangkan saja antara F2 dan 9. Maka F per 9 sama dengan F2. Maka F2 itu adalah 1/9F. Nah, jadi jika dia diperlebar sebanyak 3R, gayanya mengecil menjadi 1/9F. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, sebuah tali dipegang 2 orang di bagian ujungnya dan menghasilkan getaran dengan frekuensi 2 Hz ya. 2 Hz. Kemudian panjang talinya 5 meter. Dan kecepatan rambat gelombangnya 10 meter per second. Maka panjang gelombang dan periode getaran masing-masing, maka yang ditanyakan ini adalah panjang gelombang itu lambda dan periode itu adalah T. Simbolnya T besar. Nah, di sini frekuensi itu simbolnya F. Kecepatan rambat gelombang simbolnya V kecil. Nah, untuk mencari lambda itu yang pertama rumusnya adalah V sama dengan lambda dikali F ya. Nah, apa rumus lambda? Lambda sama dengan V cepat rambat dibagi F. V-nya 10, F-nya 2. 10 bagi 2 adalah 5. 5 meter, satuannya meter. Nah, kemudian periode. Periode itu adalah 1/F-nya. 1/2. Di periodenya adalah 0,5 second. Jadi 5 dan 0,5. 5 dan 0,5. Jawabannya adalah C. Nah, itu pembahasan soal OSMK tahun 2025. Semoga bisa dipahami. Jika masih bingung, bisa bertanya lewat komen dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.